love me like you love JT back in '03. Up on MTV on a stage wearing shoes made of diamonds. Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan kebijakan yang cukup mengejutkan banyak pihak, khususnya bagi para calon penerima beasiswa. Program beasiswa yang selama ini dikelola melalui APBN dan APBD dikabarkan akan dibatasi, bahkan ada yang dibatalkan sepenuhnya untuk tahun 2025. Kebijakan ini diambil dengan alasan efisiensi anggaran negara. Berikut channel Cerita Terkepo akan merangkum kronologi lengkap bagaimana keputusan ini muncul dan apa dampaknya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Yuk langsung simak selengkapnya. Wacana pembatasan anggaran negara sudah mulai mencuat sejak akhir tahun 2024. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, menyampaikan bahwa APBN 2025 harus lebih efisien dalam belanja negara untuk mengurangi defisit anggaran. Pada Desember 2024, pemerintah mengumumkan bahwa ada rencana besar untuk menekan belanja negara yang dianggap kurang prioritas. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah anggaran pendidikan, termasuk beasiswa yang diberikan melalui berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Isu ini mulai menjadi perhatian publik ketika Menteri Keuangan menyatakan bahwa belanja negara harus lebih fokus pada program yang benar-benar berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Pada Januari 2025, Presiden Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi arahan kepada seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan efisiensi belanja negara. Dalam instruksi tersebut, disebutkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga diminta mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak mendesak. Salah satu sektor yang terdampak adalah anggaran beasiswa yang selama ini dikelola oleh Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah melalui APBD. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi tekanan terhadap APBN. Presiden menekankan bahwa anggaran harus dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Pengumuman pembatalan beasiswa Kementerian Keuangan. Langkah konkret pertama dalam implementasi kebijakan ini terjadi pada 31 Januari 2025. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK yang berada di bawah Kementerian Keuangan secara resmi mengumumkan pembatalan program beasiswa Kementerian Keuangan atau disebut Ministerial Scholarship tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan melalui surat resmi bernomor PNG 14/PP 2/2025. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa program beasiswa yang sebelumnya dikelola Kementerian Keuangan tidak akan dibuka untuk tahun 2025. Alasan utama pembatalan adalah efisiensi anggaran negara sesuai dengan instruksi Presiden. Mahasiswa atau calon penerima beasiswa yang sudah mendaftar tidak akan diproses lebih lanjut untuk tahun 2025. Keputusan ini langsung menuai reaksi beragam dari masyarakat, terutama mahasiswa dan akademisi yang selama ini mengandalkan program beasiswa tersebut. Pengumuman ini langsung mendapat respons luas, baik dari masyarakat umum, akademisi, maupun mahasiswa. Pembatalan dan pembatasan beasiswa ini tentu membawa dampak besar bagi pendidikan di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah melihat reaksi publik yang cukup kuat, pemerintah akhirnya memberikan klarifikasi mengenai kebijakan ini. Beasiswa tidak sepenuhnya dihapus, pemerintah menegaskan bahwa tidak semua beasiswa dihapus, hanya program yang dianggap kurang prioritas yang dibatalkan. Beasiswa dengan dana non-APBN tetap berjalan. Beasiswa yang bersumber dari dana swasta atau kerjasama internasional tetap akan berlangsung. Ada evaluasi untuk tahun berikutnya, pemerintah membuka kemungkinan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali untuk tahun-tahun mendatang. Meskipun ada klarifikasi ini, banyak mahasiswa yang masih merasa kecewa dan khawatir dengan masa depan pendidikan mereka. Sangat ironis, di tengah gencarnya pemerintah mendorong pendidikan berkualitas, justru akses bagi mereka yang membutuhkan semakin dipersempit. Ribuan mahasiswa kini harus mencari cara lain untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka, sementara anggaran negara tetap mengalir ke sektor-sektor lain. Apakah ini benar langkah terbaik untuk efisiensi anggaran, atau justru sebuah kebijakan yang keliru? Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.